Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Verse of the Day hari Kamis 18 September 2025. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di hadapan kekudusan-Mu di pagi hari ini, karena hanya oleh anugerah-Mu kami dapat memasuki hari yang baru dengan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu, mohon hikmat dan pimpinan Tuhan, agar kebenaran firman ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam setiap keberadaan hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Roma 12 ayat 21 yang berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini diberikan judul "Mengalah untuk menjadi pemenang". Artinya mengalah bukan berarti kalah. Rasul Paulus menasehati jemaat di Roma bahwa jika mereka berhadapan dengan orang yang berbuat jahat kepada mereka, mereka harus mengalahkannya dengan berbuat kebaikan. Artinya jelas bahwa umat Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan yang baik. Orang dunia berpikir bahwa pemenang adalah mereka yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal tidak demikian. Pemenang adalah mereka yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita membalas yang jahat dengan yang baik, disitulah kita tampil sebagai pemenang, walaupun tampaknya kita kalah. Kenapa kita disebut pemenang? Karena kita menang atas dosa dan keinginan daging kita. Kita menang karena kita sanggup menahan diri, menahan keinginan kita untuk tidak membalas kejahatan tersebut. Karena itu ayat firman Tuhan hari ini berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Perhatikan, ayat ini adalah bagian dari nasihat untuk hidup dalam kasih. Dan kasih adalah perintah utama yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Kristus. Kita tidak dapat menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus, jika kita masih hidup dalam dendam, kebencian, sakit hati, dan selalu ingin membalas perbuatan sesama yang menjahati kita. Sungguh tidak mudah. Dibutuhkan kesungguhan hati untuk datang memohon belas kasihan Tuhan, agar kita dimampukan memaafkan kesalahan orang lain dan tetap berbuat baik, mengerjakan perintah kasih, sehingga kita tampil sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mengaku sungguh tidak mudah untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan yang baik. Kasihani kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kehendak-Mu, perintah-Mu, yaitu saling mengasihi, seperti Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.